Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri ya. Oke, di transformasi geometri ini yang pertama ada translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam jarak dan arah yang sama. Jarak dan arah yang sama itu ditentukan oleh suatu ruas garis berarah ya. Yang kedua, di dalam operasi translasi, bangun geometri bayangan kongruen terhadap bangun geometri semula ya. Jadi ukurannya akan sama ya. Kemudian letaknya itu tergantung yang ditranslasikan ya. Misalkan di sini titik P dengan koordinat x, y ya. Titik P dalam kurung x, y ditranslasikan oleh T sama dengan AB ya. Jadi translasinya itu titik AB. Maka diperoleh bayangan titik P aksen sama dengan x aksen, y aksen. Yang ini adalah bayangannya ya. Jadi notasi bayangannya itu adalah menggunakan aksen P aksen dalam kurung x aksen, y aksen. Nah, ini adalah rumus translasi di mana x aksen dan y aksen ini adalah bayangan ya. Bayangan, kemudian x dan y ini adalah titik asal ya. Titik asal maupun bidang asal ya, semula awalnya ya. Oke, titik awal. AB ini adalah titik translasi ya, yang ditranslasikan, titik translasinya. Oke, nah ini adalah rumusnya. Jadi x aksen y aksen sama dengan x, y ditambah a, b ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, titik A 1,3 ditranslasikan oleh titik T sama dengan 2,1, maka tentukan bayangan hasil translasinya. Dimana yang kita tahu rumusnya itu adalah x aksen y aksen. Sini ya. X aksen y aksen ya sama dengan x, y tambah a, b ya. Yang dimana x sama y-nya itu adalah titik awal yang ini, x, y. Jadi bisa kalian tulis x, y-nya itu mendatar seperti ini atau berupa matrik boleh, 1,3 ya. Ditambah a, b. A, b-nya itu adalah translasi yang ini, t-nya 2,1 ya. 2,1. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Oke. 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, jadi ini adalah bayangannya. Ini adalah x aksen, y aksen atau a aksen ya. Titik awalnya adalah A, bayangannya adalah 3,4 A aksennya. Nah, seperti itu ya. Satu contoh lagi boleh. Ya, titik A dalam kurung 2,-5 ditranslasikan oleh T dalam kurung 3,4 ya. Sama seperti yang tadi, berarti kita jumlahkan titik awal x, y dengan translasi a, b ya. Titik awalnya yang mana? A ya. Titik awalnya itu adalah 2,-5 ditambah translasinya itu adalah 3,4. Kita tinggal jumlahkan. Maka di sini hasilnya x aksen, y aksen atau bayangannya ya. 3 tambah 2 adalah 5 ya. Oke, di sini 5. Dua tambah 3 adalah 5. Kemudian min 5 tambah 4 adalah min 1. Nah, jadi hasilnya adalah 5, min 1. Ini A aksen atau bayangan dari titik A. Seperti itu ya untuk translasi. Bisa dipahami ya. Jadi translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran ya. Di sini pergeseran ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk transformasi geometri berikutnya, yaitu refleksi ya. Nah, apa sih refleksi itu? Refleksi itu adalah pencerminan. Refleksi itu ya. Refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan suatu titik pada bangun geometri itu terhadap suatu garis tertentu.
garis tertentu itu dinamakan sumbu cermin ya, atau sumbu simetri ya. Pada transformasi refleksi, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu cermin sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu cermin ya. Jadi misalkan ini bangun atau segitiga ya, bangun segitiga ini ABC ketika dicerminkan terhadap sumbu G ya, di sini misalkan G ini adalah cermin, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen ya. Bentuknya tetap sama, segitiga, ukurannya juga tetap sama, jaraknya juga tetap sama. Jarak B ke cermin sama dengan jarak B ke bayangan, jarak cermin ke bayangan B ya. C juga sama, jarak C ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan C ya. Seperti kita bercermin aja, kalau kita bercermin bayangannya itu akan sama, jaraknya akan sama dengan kita jarak ke cermin dan jarak bayangan ke cermin ya. Oke, itu untuk pencerminan atau refleksi. Sekarang kita masuk ke macam-macam refleksi. Nah, di sini yang pertama, untuk refleksi itu, jika ada suatu titik P, ya, P-nya itu X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y, ya. Oke, contoh deh, misalkan titik P-nya itu 1,2, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka bayangan P-nya adalah di sini kan X, ini Y, ya. Oke. Kalau hasilnya X, min Y berarti X-nya 1, min Y berarti min 2. Ya, jadi bayangannya adalah 1, min 2. Lanjut ke macam-macam refleksi yang kedua. Jika P dalam kurung X, Y kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, maka bayangannya adalah min X, Y. Nah, ini mah X-nya yang negatif ya. Contoh, P sama ya yang tadi 1,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan P adalah min X, berarti min 1,2. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X ya. Berarti gimana? Dibalik ya posisinya. Contoh, yang tadi lagi P 1,2 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya berapa? Y, X. Kita balik, asalnya 1,2 jadi 2,1. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, sifat yang keempat adalah jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Maka bayangan dari P adalah min Y, min X. Min Y, min X. Nah, oke, jadi kalau misalkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya atau bayangannya min Y, min X. Ditukar kemudian dua-duanya menjadi negatif. Contoh, P 1,2 sama ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X, berarti ditukar min 2, min 1 ya. Gitu. Yang kelima, sifat yang kelima, jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik awal, titik mula, yaitu 0,0 ya. Jika terhadap titik awal atau titik asal, titik pusat 0,0, maka bayangannya min X, Y ya. Min X, Y. Min X, min Y, maaf. Min X, min Y. Nah, ini mah posisinya tetap hanya jadi negatif. Contoh, P-nya 1,2 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Maka bayangannya gimana? Tetap ya, tetap posisinya tetap tapi jadi negatif, berarti min 1, min 2. Nah, seperti ini ya.
untuk yang sifat yang kelima. Oke, untuk sifat yang keenam, jika P, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangan P adalah, atau P aksennya adalah 2H kurangi X, Y, ya. Misalkan, titik P 1,2 dicerminkan terhadap X, terhadap garis X sama dengan 2, misalkan ya. Nah, X sama dengan 2, karena di sini X sama dengan H, maka H-nya pun sama dengan X bernilai 2. Jadi P aksen adalah 2 dikali H-nya 2, ya, dikurangi X. X-nya yang ini ya, X-nya bukan X sama dengan 2 yang ini, tapi X sama dengan 1 yang di titik awal. Kurangi 1, Y, Y-nya adalah 2. Maka P aksennya adalah 4 dikurangi 1,2. Jadi P aksennya adalah 3,2 ya. Oke, untuk sifat yang ketujuh, jika P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, ya, maka P aksen adalah X, 2K kurangi Y, ya. Nah, misalkan P-nya titik 3,2, ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 5, misalkan ya. Maka P aksen adalah X, X-nya yang ini ya, ini X, ini Y. Berarti X-nya 3,2 dikali K. Karena ini Y sama dengan K, di sini Y sama dengan 5, makanya K-nya pun adalah 5. K-nya 5 dikurangi Y, Y-nya yang ini yang di titik awal, 2 ya. Oke, jadi P aksen adalah 3,2 dikali 5, 10 dikurangi 2, 8. Jadi P aksen atau bayangan dari P-nya adalah 3,2. Nah, itu ya untuk sifat-sifat atau macam-macam bentuk refleksi. Kita masuk ke contoh soal yang baru ya. Misalkan segitiga ABC dengan A min 1,3, B min 3,6, dan C min 4,3. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah, nah ini berarti masuk ke bidang ya, bidangnya segitiga. Misalkan di sini adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti coba kalau sumbu Y gimana? Misalkan ada titik P, X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah min X, Y ya. Nah, ini ya, min X, Y. Oke. Sekarang kita cerminkan yang titik-titik di bawah ini, yang ini ya, A. A itu adalah min 1,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen adalah min X, Y, berarti 1,3 ya. Sekarang B. B itu min 3,6. Kalau dicerminkan dengan sumbu Y, maka B aksen adalah 3,6 ya, karena X-nya min ya. Jadi min kali min plus. C min 4,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah 4,3. Nah, jadi bayangannya adalah ini, A aksen, B aksen, dan C aksen. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.